Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar anak ustazah? Bertemu lagi dengan Ustazah Umi Rolita Anggraini. Bagaimana kabarnya anak ustazah? Semoga kabar anak ustazah selalu baik dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baiklah anak ustazah, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini akan lebih baik kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, anak ustazah sudah siap belajar hari ini? Ada yang tahu hari ini kita akan belajar apa? Ya, kita akan belajar tematik tema 6, subtema 1, pembelajaran yang ketiga. Ingat ya, pembelajaran yang ketiga. Silakan dibuka buku tema 6-nya ya. Nah, sebelum itu saya akan menyampaikan sedikit tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, anak ustazah mampu membuat kesimpulan tes eksplanasi. Yang kedua, mampu mengidentifikasi interaksi manusia dengan lingkungan serta pengaruhnya. Dan yang terakhir, menjelaskan makna hak sebagai siswa dan warga negara. Oke, sudah siap belajar? Kalau sudah siap, selamat menyaksikan video pembelajaran dari ustazah. Baiklah anak ustazah, sudah siap belajarnya? Kalau sudah siap, kita langsung masuk ke materi ya. Nah anak ustazah, kemarin anak ustazah pasti sudah belajar apa sih itu tes eksplanasi. Nah hari ini saya jelaskan lagi. Tes eksplanasi itu merupakan teks yang berisi penjelasan tentang berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar kita seperti fenomena alam, sosial, dan budaya. Tesnya itu disajikan sesuai dengan fakta atau kejadian pada suatu tes. Oke, kita langsung masuk ke contoh. Nah, ustazah, sebelum kita masuk ke contoh, hari ini kita akan membahas bagaimana membuat kesimpulan dari tes eksplanasi. Anak ustazah, kesimpulan itu merupakan sesuatu yang dibuat berdasarkan pernyataan-pernyataan yang sudah ada. Nah, di sini ada contoh dua pernyataan. Yang pertama, panas dapat mempengaruhi perubahan suhu benda. Pernyataan yang kedua, panas juga dapat mempengaruhi perubahan wujud benda. Dari dua pernyataan itu dapat kita berkesimpulan panas dapat mempengaruhi perubahan suhu dan wujud benda. Itu contoh untuk membuat kesimpulan tes eksplanasi dengan dua pernyataan. Sekarang kita masuk contoh selanjutnya. Di sini ada 3 pernyataan. Pernyataan yang pertama, manusia mengonsumsi makanan untuk berinteraksi. Pernyataan yang kedua, makanan diubah menjadi energi panas. Pernyataan yang ketiga, panas yang dihasilkan biasanya dikeluarkan bersama dengan keringat. Jadi, di antara 3 pernyataan itu dapat kita buat kesimpulan, yaitu dalam aktivitasnya, makanan yang telah dikonsumsi manusia itu diubah menjadi energi panas dan biasa dikeluarkan bersama dengan keringat. Nah, ustazah, itu tadi contoh untuk membuat kesimpulan tes eksplanasi berdasarkan dengan pernyataan-pernyataan yang sudah ada. Oke, kita lanjut ya. Ustazah, manusia itu merupakan makhluk sosial. Kenapa dikatakan makhluk sosial? Karena manusia itu saling berinteraksi satu sama lain dan saling membutuhkan satu sama lain. Nah, seperti penjelasan di layar, interaksi itu merupakan suatu kegiatan yang terjadi antara dua objek dan saling mempengaruhi satu sama lain. Misalkan, ustazah dengan anak ustazah saling berinteraksi. Nah, manusia itu melakukan interaksi itu dia secara alami. Contoh interaksi manusia dengan lingkungan alam, misalnya curah hujan itu mempengaruhi lingkungan yang ada sekitar kita, terutama bagi petani. Nah, dengan banyaknya tinggi atau rendahnya curah hujan itu akan
dengan sapi untuk membajak sawah. Nah, dia saling mempengaruhi. Pengaruhnya di mana? Sapi merupakan hewan, lingkungannya sawah. Jadi manusia itu saling berinteraksi dengan lingkungan, dengan hewan untuk bercocok tanam. Oke, kita langsung masuk ke materi selanjutnya. Halo Ustazah, manusia itu bukan hanya berinteraksi, tetapi manusia juga memiliki hak. Terutama untuk anak Ustazah semuanya. Anak Ustazah memiliki haknya masing-masing. Hak sebagai siswa. Sebelum itu saya jelaskan dulu. Hak itu merupakan sesuatu yang harus kita terima. Nah, contoh hak anak Ustazah sebagai siswa di sekolah, yang pertama, mendapatkan perhatian dari guru. Seperti anak Ustazah diberi kesempatan oleh guru untuk mengangkat tangan ketika bertanya. Jadi anak Ustazah berhak untuk bertanya pada saat proses pembelajaran jika anak Ustazah belum paham dengan materi yang Ustazahnya jelaskan. Yang kedua, mengikuti pelajaran dan mendapat pengajaran. Jadi anak Ustazah berhak untuk mengikuti dan mendapatkan pengajaran dari Ustazahnya. Dan yang ketiga, mengikuti pemilihan atau dipilih menjadi ketua kelas. Jadi anak Ustazah baik itu perempuan ataupun laki-laki berhak untuk menjadi ketua kelas atau wakil ketua kelas, sekretaris, bendahara, dan yang lainnya. Nah, anak Ustazah itu bukan hanya memiliki hak sebagai siswa di sekolah. Jadi kita itu sebagai manusia, apalagi kita hidup di negara Indonesia, negara Kesatuan Republik Indonesia, memiliki hak sebagai warga negara. Yang pertama, contoh kita memiliki hak sebagai warga negara, yaitu hak untuk berpendapat di depan orang banyak. Jadi kita sebagai warga negara berhak untuk mengemukakan pendapatnya masing-masing, tapi tetap dalam menggunakan bahasa yang sopan dan santun. Yang kedua, hak untuk menggunakan fasilitas umum. Nah, jadi kita sebagai warga negara berhak untuk menggunakan fasilitas umum seperti alat transportasi umum ya, dan yang lainnya. Yang ketiga, hak untuk menganut agama dan melaksanakan ibadah. Jadi kita sebagai warga negara itu berhak untuk menganut agama yang kita pilih dan juga melaksanakan ibadah sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Tetapi tetap harus menjaga toleransi dan saling menghargai satu sama lain. Dan yang keempat, yang terakhir ya, hak untuk memperoleh pendidikan. Jadi kita sebagai warga negara itu berhak untuk memperoleh pendidikan. Itu pendidikan sekolah dasar,